Oke, selamat sore. Salam akal sehat. No salam tempurung. Jadi saya sore hari ini akan bahas atau ulas atau sharing terkait hal yang sangat prinsip yang sekarang ini bangsa ini hadapi, bahkan global hadapi itu. Jadi sekarang antara global, nasional dan lokal itu ada semangat yang sama untuk memberantas satu isu yang namanya COVID-19 atau virus corona. Saya akan buat headline lain dari persoalan ini. Dalam konteks secara logikanya, yaitu COVID-19 antara kepanikan global dan kedunguan lokal. Kenapa ada istilah kepanikan? Jadi berbicara masalah virus itu sudah pasti membuat publik, membuat warga negara, bahkan atau manusia secara umum itu panik gitu. Kenapa? Karena adanya rasa khawatir berlebih terhadap keselamatan jiwa. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, kenapa ada istilah kedunguan lokal atau kedunguan nasional itu? Itu berbicara masalah kontradiksi cara penyelesaian terhadap kasus ini. Kalau kita lihat di Wuhan kemarin, pencegahan ini cukup efektif itu. Ada tindakan nyata di sana. Dan kenapa di saat virus ini mewabah sangat masif di Wuhan, Cina, itu pemerintah dan warga negaranya termasuk kampus, mereka melakukan mitigasi yang ilmiah, yang akademis, yang teknis. Artinya mereka patungan otak. Kita di Indonesia mitigasinya, proteknya lain, bukan secara ilmiah, bukan secara akademis atau secara teknis, tapi secara retoris. Artinya bahwa dalam melakukan pencegahan dan protek terhadap COVID-19, pemerintah kita dan warga negara termasuk kampus itu hanya sebatas melakukan patungan mulut. Jadi beda dengan Cina, dengan luar negeri. Luar negeri mereka patungan otak. Kita Indonesia patungan mulut. Dan itu ditunjukkan baik dari pemerintah maupun dari sipil, termasuk kampus itu, dan beberapa elemen lain yang coba menjadi superhero dalam persoalan ini. Poin selanjutnya yang saya perlu paparkan juga. Sebenarnya kalau pemerintah dari awal agak preventif langkahnya, itu tidak mungkin virus ini sampai ke Indonesia. Hanya yang soal sejak awal pemerintah kita terkesan menyembunyikan data, informasi, juga termasuk fakta terkait tragedi ini. Beberapa minggu yang lalu beberapa menteri mengeluarkan argumen yang sangat menjengkelkan sebenarnya, karena ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa ada warga negara yang terdampak virus, itu ditepis oleh istana bahwa Anies Baswedan menyebar hoax. Dalam beberapa hari Presiden Jokowi, presiden kita, mengumumkan atau mengklaim kebenaran dari Anies Baswedan. Contohnya ini umpamanya bahwa pernyataan Kapolda Sultra yang membantah keras terkait viralnya video seorang warga yang mengatakan bahwa di Bandara Halu Oleo itu ada warga negara asing sebanyak 49 masuk gitu, dari Cina. Kenapa Cina kita sangat protek? Karena sumber utama mewabahnya virus ini ada di sana, sehingga potensi masuknya warga negara asing, warga negara Tiongkok di Indonesia itu menyambung mata rantai penyebaran virus ini. Jadi wajar saja ketika warga Tiongkok itu belakangan ini agak diprotek kehadirannya. Bukan tidak humanis kita, tapi hanya sebatas untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kemudian Kapolda kita membuat argumen yang sangat di luar akal sehat itu, mengatakan bahwa mereka hanya melakukan perpanjangan visa di Jakarta. Akibatnya apa? Orang yang memviralkan video tersebut
dikenakan undang-undang ITE dengan delik menyebar hoax. Kemudian dibuatkan videonya untuk meminta maaf, mengklarifikasi bahwa video itu tidak benar. Dan dilakukan oleh yang bersangkutan. Tidak cukup 1 kali 24 jam, ternyata ada data lain, informasi lain dari instansi yang berbeda masuk dalam ruang lingkup pemerintahan mengatakan bahwa yang dikatakan oleh masyarakat tersebut dalam video itu benar. Jadi sama-sama instansi negara, tapi tidak ada kekompakan isu terkait masalah corona atau masalah data tentang warga negara asing yang masuk ke Republik ini atau masuk ke Kota Kendari. Ini artinya apa bahwa perbedaan argumen tersebut dari instansi pemerintahan, bahwa pemerintah kita tidak serius dalam mencegah atau melakukan mitigasi, bahkan melakukan pemulihan terhadap bencana virus ini. Karena memang sejak awal pemerintah tidak melakukan koordinasi. Hal itu ditujukan dengan perbedaan pendapat antar instansi pemerintah. Antara Polda dan imigrasi beda, Disnakentras beda, antara menteri beda, antara gubernur dan presiden beda. Jadi wajar saya kalau publik agak jengkel karena pemerintah terkesan tidak serius. Itu yang menjadi persoalan itu. Yang poin selanjutnya dalam konstitusi kita, pemerintah itu wajib melindungi setiap warga negara. Melindungi dari apa? Dari apa saja yang berpotensi menghilangkan atau menyebabkan nyawa warga negara terancam. Dari musuh asing bisa, dari kelaparan bisa, bahkan dari virus juga negara bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan itu. Tapi jangan melakukan perlindungan, memberikan data yang jujur saja pemerintah tidak mampu, bahkan disembunyikan. Sementara informasi terkait penyebaran corona itu publik berhak tagih, karena hak publik, informasi terkait corona itu hak publik. Saya berhak minta. Kemudian kalau pemerintah tidak memberikan secara jujur, artinya pemerintah juga secara sengaja melakukan hoax juga. Harusnya kena juga undang-undang ITE. Kalau memang kita lihat dari sudut pandang pidananya itu. Dan informasi itu palsu apa? Informasi yang palsu artinya hoax. Yang pertama itu melanggar undang-undang ITE. Yang poin kedua, apabila pemerintah melakukan informasi yang palsu, berarti pemerintah melawan konstitusi karena tidak memberikan perlindungan kepada warga negara. Yang konsekuensi ketiga, apabila pemerintah tidak memberikan informasi yang baik, yang benar terhadap virus COVID-19, ya apabila informasi itu terus dipalsukan dan menyebabkan kematian secara massal, artinya pemerintah secara sengaja atau terlibat langsung dalam hal genosida. Genosida artinya pembunuhan massal. Jadi situasi negara ini sekarang, kalau saya ringkas itu, warga negara yang dibunuh oleh pemerintahnya sendiri. Ya kita dibunuh. Ketidakjujuran informasi dari pemerintah mengakibatkan warga negara tidak protek gitu. Karena publik anggap aman berdasarkan informasi dari pemerintah. Tiba-tiba ada kematian itu. Jadi kematian yang disengaja, kematian yang direkayasa. Akibatnya apa? Harusnya nyawa orang itu dicabut oleh Tuhan. Tapi dalam situasi ini, nyawa warga negara itu dicabut oleh pemerintah gitu. Artinya kematian yang direkayasa. Kematian bukan secara alami, bukan secara biologis, tapi kematian secara sosiologis. Itu yang terjadi. Artinya apa? Bahwa setiap warga negara yang mati, yang meninggal akibat virus corona, yang kemarinnya diakibatkan ketidakjujuran pemerintah dalam memberikan informasi terkait bencana ini, itu adalah jenis kematian sosiologis itu, bukan kematian biologis.
Artinya pemerintah melakukan genosida terhadap warga negara sendiri. Itu poin yang kita harus jadikan headline itu. Supaya pemerintah ada tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis berdasarkan konstitusi. Bukan hanya berdasarkan kemanusiaan, humanity, tapi secara konstitusi. Itu yang perlu kita kampanyekan. Supaya pemerintah jangan terkesan lepas tangan. Kemudian hal yang lain itu. Penyebaran secara faktual sudah terjadi itu. Beberapa lembaga itu sudah memberikan peta atau mappingnya bahwa daerah Jawa ini, Jakarta, bahkan Kendari juga didetailkan lagi kabupaten ini ada terpapar, bahkan korban ada sudah yang positif ya, 3 orang itu berdasarkan update terakhir saya, 3 orang itu. Sekarang untuk mencegah virus itu masuk ke Republik ini atau ke Kendari itu sudah tidak mungkin mencegah. Sekarang bagaimana kita memutus penyebarannya dan melakukan pemulihan atau penyembuhan. Tapi lagi-lagi aneh tindakan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Kendari. Jangan melakukan penyembuhan, pemulihan untuk mencegah masuknya virus ini, itu tidak mampu. Bahkan harus didemo dulu. Bahkan harus dikerasi dulu baru ada reaksi. Itu yang saya pikir paling dongkol itu. Sekarang coba kita uji logikanya. Sampai saat ini berdasarkan diskusi saya terakhir dengan dinas-dinas terkait di wilayah Kota Kendari 2 hari yang lalu, itu faktanya membahayakan itu. Karena sampai saat ini untuk melakukan pencegahan saja dengan pemerintah mengadakan masker, tidak mampu pemerintah Kota Kendari mengadakan masker gitu. Dengan berbagai alasan bla 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 bla. Kemudian untuk melakukan penyemprotan di area publik, itu juga pemerintah belum punya alat dan bahannya. Kemudian untuk masalah saja pengadaan hand sanitizer, itu satu Kota Kendari, apabila masyarakat mau cari, tidak ada, masker tidak ada. Adapun itu sangat sulit, bahkan harganya di markup berkali-kali lipat. Jadi jangan publik, pemerintah saja yang punya wewenang untuk mengadakan alat-alat pencegahan tadi, pemerintah tidak mampu. Jadi akibatnya pemerintah sekarang lari pada opsi terakhir, pada pilihan terakhir, yaitu melakukan lockdown. Dan itu sudah dibuktikan oleh pemerintah melalui surat edaran itu. Beberapa badan usaha di stop operasionalnya, sekolah, kampus diliburkan untuk mencegah. Sementara bandara pintu masuk dibiarkan. Tambang-tambang yang ada di Konawe, Kolaka, dan beberapa kabupaten lain itu tidak ditutup. Sementara warga negara asing itu masuk ke sana itu. Dan rata-rata dari Tiongkok yang merupakan negara awal munculnya dan berkembangnya serta menyebarnya virus COVID-19. Tidak ditutup tambang, harus tambang tutup juga. Kalau berbicara masalah lockdown, itu saya katakan tadi bahwa ada kedunguan lokal itu. Jadi sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan, barang-barang usaha milik warga lokal ditutup. Tapi untuk korporat sekelas tambang itu dibiarkan itu. Saya bukan iri, tapi kita tuntut keadilan logika. Supaya publik tetap percaya sama pemerintah. Tapi kalau begini kondisinya, ada kebolongan logika. Libur massal orang itu. Tapi langkah pemerintah apa? Ada pembagian masker, ada penyemprotan, ada pembagian hand sanitizer itu kepada semua masyarakat. Tidak ada. Kemudian apabila ada lockdown begini, itu dampak ekonominya gimana? Itu yang tidak masuk dalam pertimbangan.
Kenapa regulasinya bolong logika? Karena memang dari awal tidak ada persiapan. Orang sudah ada terpapar positif, ada yang meninggal, masker pun belum ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah kita itu tidak serius dalam menjamin hak kesehatan warga negara. Bahkan rumah sakit pun sekarang kekurangan alat, kekurangan instrumen untuk melakukan pencegahan, bahkan pengobatan. Ini kan gambaran jelas bahwa ternyata APBD kita selama ini sangat minim, bahkan mungkin 0,0% dialokasikan untuk kesehatan warga negara itu. Itu yang jadi soal. Sekarang berbondong-bondong ada himbauan agar dana-dana APBD yang tidak terlalu potensial itu dipending dulu dan dialihkan ke kasus penanganan COVID-19. Berarti memang APBD kita itu pembagiannya surplus di hal-hal yang lain, namun defisit dalam hal kesehatan. Dan itu fakta. Sekarang di media sosial, bahkan di forum-forum diskusi, orang hanya saling melempar isi mulut itu, melempar bahasa, melempar bicara, melempar logika. Bahkan orang yang tidak berwenang memberikan komentar terkait ini juga berkomentar secara akademis. Jadi sekarang orang dipaksa untuk berargumen, berpendapat secara akademis terkait COVID-19. Tapi yang lucunya kampus yang merupakan lembaga akademis yang mempunyai peralatan riset, yang mempunyai laboratorium, itu diliburkan, bahkan dinonaktifkan operasionalnya. Harusnya saat-saat begini, lembaga akademis, lembaga riset, itu dimaksimalkan fungsinya, bukan dilumpuhkan atau diberhentikan operasionalnya. Unhal itu ada jurusan farmasi, ada jurusan kedokteran itu, ada biologi. Mereka punya laboratorium. Mereka bisa mengadakan riset, tak harus bilang mencari vaksin terkait corona, tapi tidak melakukan riset untuk mendapatkan instrumen alternatif dalam hal pencegahan. Untuk penyemprotan, pengganti masker, itu tugas akademis itu. Disiplin ilmu yang mempunyai alat riset, farmasi, kedokteran, mahasiswa dari jurusan kimia, biologi, itu bisa melakukan riset. Tapi anehnya diliburkan. Terus fungsi laboratorium itu apa? Fungsi lab itu apa? Protokol riset di kampus itu untuk apa itu? Jadi saya katakan bahwa semua riset-riset di kampus laboratorium itu hanya sebatas formalitas. Karena dalam keadaan darurat negara, dalam hal paling genting seperti saat ini COVID-19, itu laboratorium, para ahli-ahli medis, ahli-ahli kimia, fisika, ahli-ahli medis itu tidak mau berbuat apa-apa. Jadi laboratorium di kampus itu saya anggap sebagai simbolik gitu, tidak ada gunanya karena tidak mau berkontribusi dalam hal tragedi COVID-19. Itu yang jadi soal itu. Sekarang orang semua spekulasi, bla bla begini, tapi terlambat. Orang di karantina, di isolasi boleh, tapi pertanyaan dalam keadaan di isolasi itu detoksifikasinya menormalkan kembali kondisi kesehatan yang terpapar virus itu dengan cara apa? Mitigasi untuk melakukan mengantisipasi penyebaran juga apa? Kami biar alat sampel belum ada. Kemudian bagaimana dengan nasib petugas medis yang mereka dibebankan untuk merawat yang sudah positif COVID-19 itu? Sementara mereka tidak punya peralatan untuk protek agar virus dari korban ke tenaga medisnya itu tidak
berdampak. Jadi itu yang masalah itu. Jadi apa ya? Saya himbau kepada, karena kalau ke pemerintah sekarang kita mengharap lambat itu, lambat. Jadi sekarang saya cuma minta kepada semua informan kampus itu akademis, kepada semua kampus, semua jurusan, semua mahasiswa yang disiplin ilmunya difasilitasi negara dengan diberikan alat riset laboratorium, tolong dimanfaatkan untuk menghasilkan satu produk yang bisa mengantisipasi penyebaran termasuk pemulihan korban COVID-19, supaya semua peralatan riset itu, laboratorium itu ada fungsinya secara sosiologis, secara kemanusiaan, bukan hanya dipakai untuk kebutuhan riset proposal, tesis dan disertasi. Itu sangat tidak ada gunanya itu. Jadi sekarang semua mahasiswa kampus yang punya disiplin ilmu ada korelasinya dengan COVID-19 itu bersembunyi. Harusnya di waktu-waktu yang sekarang ini mereka menjadi relawan. Menjadi relawan. Sekarang bersembunyi di balik hashtag kami diam di rumah. Terus fungsi Anda sebagai social control, sebagai agent of change itu apa? Kalau yang diliburkan mahasiswa yang tidak punya disiplin ilmu terkait COVID-19, tidak ada soal itu. Tapi ini mahasiswa yang punya laboratorium, punya instrumen riset gitu, dan diliburkan. Jadi sekarang kita mau tunggu belas kasihan dari Tuhan. Jadi bencana COVID-19 ini tidak akan selesai hanya dengan kita berdoa, tidak bisa. Tidak akan bisa selesai dengan kita berdoa. Ini hanya mungkin selesai kalau kita bekerja, baik dalam pencegahan maupun pemulihan. Itu yang perlu dipersoalkan itu. Kemudian juga semua langkah-langkah yang diambil pemerintah sampai saat ini itu terlalu puitis itu. Himbauan, silakan menetap di rumah masing-masing, jangan melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Itu poinnya apa itu? Publik itu butuh solusi yang teknis. Kenapa kami tagih solusi yang teknis itu? Karena kan pemerintah punya APBD. APBD itu dana dari publik melalui pajak. Jadi wajar kami tagih. Jadi kami bayar pajak mahal-mahal, warga negara bayar pajak mahal-mahal. APBD kita tinggi. Tapi APBD itu dalam kasus COVID-19 hanya mampu dibelikan atau hanya mampu dibelikan beberapa bait puisi itu. Fokus di rumah, jangan lupa cuci tangan, jangan bersentuhan, jangan keluar kota. Bayangkan APBD kita dipakai hanya untuk memproduksi kalimat-kalimat tadi. Itu yang saya katakan kedunguan lokal. Jadi virus ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan himbauan semacam tadi. Itu yang kita perlu terangkan di publik itu. Dan saya juga kepada pers itu, coba pers juga agak tajam ke pemerintah. Dalam kondisi seperti saat ini, kegentingan ini, pers itu harus menjadi juru bicara warga negara, Pak. Bukan juru bicara warga negara. Menjadi juru bicara warga negara, bukan juru bicara pemerintah. Itu yang perlu teman-teman pers juga itu. Supaya kondisi ini bisa teratasi. Kalau memang ada salah satu kepala dinas atau pimpinan lembaga negara
yang berbohong terkait kondisi COVID-19, tolong pers juga agar tajam untuk memberitakan itu. Bahkan pimpinan-pimpinan seperti itu harus disudutkan, dan pers harus menyudutkan orang-orang tersebut. Nah, bisa tidak dibiarkan, karena argumennya bisa membahayakan nyawa warga negara. Itu yang jadi soal ya. Jadi pesan saya terakhir itu, masalah ini tidak akan mungkin selesai dengan hanya kita berdoa itu. Apalagi yang sekedar himbauan itu. Ini hanya akan bisa selesai kalau ada tindakan nyata dan ada kejujuran dari semua pihak, terutama pihak pemerintah. Karena pemerintah diwajibkan dalam konstitusi untuk melindungi setiap warga negara, termasuk melindungi dari virus COVID-19. Oke, sekian, terima kasih, salam akal sehat, no corona.